Apa saja karakteristik produk dan bagaimana pemasar mengklarifikasikan produk? Perkenalkan, nama saya Niko Mangali Pratiwi, NPM 403. Pertanyaan yang pertama, apa saja kriteria produk dan bagaimana pemasaran mengklarifikasi produk? Karakteristik produk meliputi yang pertama, kepuasan pelanggan. Produk yang baik harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memberikan kepuasan. Yang kedua, kualitas. Produk yang baik harus memiliki kualitas yang baik dan daya tahan yang tinggi, tidak mudah rusak dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh pelanggan. Yang ketiga, harga. Harga produk harus sesuai dengan nilai yang diberikan oleh produk tersebut. Yang keempat, merek. Produk yang baik harus memiliki merek yang kuat yang dapat memberikan jaminan bagi pelanggan tentang kualitas dan performa produk. Yang kelima, desain. Produk yang baik harus memiliki desain yang menarik dan sesuai dengan selera pelanggan. Yang keenam, fungsi. Fungsi produk harus memiliki fungsi yang jelas dan dapat digunakan dengan mudah. Yang ketujuh, keamanan. Produk yang harus aman, tidak membahayakan pengguna atau lingkungan sekitarnya. Pemasaran mengklarifikasi produk berdasarkan kriterianya menjadi 4 jenis produk, yaitu yang pertama, produk barang. Produk barang adalah produk yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, dan dimiliki bentuk fisik yang jelas. Contohnya seperti pakaian, mobil, makanan, dan perabotan elektronik. Yang kedua, produk jasa. Produk jasa adalah produk yang tidak memiliki bentuk fisik, tidak dilihat, diraba, atau dirasakan secara langsung. Contohnya itu seperti jasa konsultasi, jasa perawatan kesehatan, dan jasa transportasi. Yang ketiga, produk digital. Produk digital adalah produk yang diberikan secara elektronik seperti musik digital, e-book, dan aplikasi mobile. Yang keempat, produk campuran. Produk campuran adalah produk yang memiliki elemen dari 2 jenis produk atau lebih. Contohnya seperti perusahaan yang menjual produk barang dan juga memberikan jasa purna jual untuk produk tersebut. Bagaimana perusahaan dapat mendiferensiasikan produk? Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryesi Lolita dengan NPM 231. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai bagaimana sebuah perusahaan dapat mendiferensiasikan sebuah produk. Jadi menurut saya yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut yaitu yang pertama, fitur produk. Yaitu perusahaan dapat menambahkan fitur yang unik dan berguna pada produk mereka untuk membedakan produk mereka dengan produk pesaing. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan branding, yaitu membuat merek yang kuat dan mudah diingat agar dapat membantu produk menjadi lebih mudah diidentifikasi oleh para pelanggan. Lalu selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengenai harga. Harga yang kompetitif atau bahkan lebih tinggi dari pesaing dapat membantu menunjukkan nilai atau kualitas produk yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya yang keempat, kita bisa melakukan promosi, yaitu perusahaan dapat menggunakan iklan dan promosi untuk menonjolkan keunggulan dari produk mereka dibandingkan produk pesaing lainnya. Terakhir yaitu pelayanan, yaitu kita bisa memberikan pelayanan yang unggul dan penuh perhatian kepada para pelanggan dan juga dapat membantu perusahaan membedakan produk mereka dari produk pesaing lainnya. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Eva Yuliana, NPM 321. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana perusahaan dapat mendiferensiasikan produk? Perusahaan dapat mendiferensiasi produk untuk membedakan produk mereka dari pesaing dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Adapun beberapa contoh perusahaan dapat melakukan diferensi produk, yaitu yang pertama, kualitas. Jadi di setiap perusahaan itu harus ada kualitas barang dan produk yang mereka punyai agar lebih baik. Yang kedua, desain. Jadi setiap perusahaan itu harus mempunyai desain-desain yang terbaru agar produk yang mereka berikan kepada pelanggan itu lebih bagus dan lebih baik. Yang ketiga, fitur. Perusahaan dapat menambahkan fitur yang lebih menarik agar beberapa perusahaan itu pesaingnya agar lebih memiliki fitur-fitur terbaru. Dan yang keempat, ada harga. Perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih terjangkau dan lebih tinggi tergantung pada kualitas produk yang kita miliki agar harga lebih terjangkau dan para pelanggan pun senang membeli produk kita.
Yang kelima, branding. Perusahaan dapat membangun merek-merek yang kuat dan positif sehingga pelanggan lebih memilih produk mereka dibandingkan dengan pesaing-pesaing produk yang lain. Yang keenam, pemasaran. Perusahaan dapat menggunakan kampanye pemasaran kreatif dan inovatif untuk menarik perhatian para pelanggan agar lebih ingin membeli produk kami. Yang ketujuh, pelayanan. Perusahaan dapat memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik agar setiap pelanggan yang datang ke perusahaan kami itu agar lebih nyaman untuk datang ke tempat kami. Dengan melakukan diferensiasi produk, perusahaan dapat membedakan produk mereka dari pesaing. Mengapa desain produk penting dan faktor apa saja yang mempengaruhi desain yang baik? Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyimas Setiawan, NPM 351. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa desain produk sangat penting dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi desain yang baik. Nah, desain produk sangat penting karena memiliki dampak langsung pada kesuksesan produk. Desain yang baik dapat membuat produk lebih menarik, fungsional, dan mudah digunakan, serta dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik produk itu sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi desain yang baik. Yang pertama, tujuan produk. Desain produk harus selalu mempertimbangkan tujuan produk dan kebutuhan pelanggan. Tujuan produk harus jelas, dan desain harus mencakup fitur dan karakteristik yang dibutuhkan pelanggan. Yang kedua ada fungsionalis. Desain produk harus berfokus pada fungsionalitasnya. Produk harus mudah digunakan dan memiliki kinerja yang baik. Desain juga harus mempertimbangkan ergonomi seperti ukuran dan bentuk produk yang nyaman bagi pengguna. Yang ketiga ada estetika. Desain produk juga harus mempertimbangkan estetika. Produk yang menarik secara visual dan memiliki estetika yang baik akan lebih menarik bagi pelanggan. Yang keempat ada material dan kualitas. Desain harus mempertimbangkan jenis bahan yang digunakan untuk produk dan kualitasnya. Produk harus tahan lama dan mudah dirawat. Yang kelima ada teknologi. Desain harus mempertimbangkan kemajuan teknologi saat ini dan masa depan. Produk harus mudah diperbarui atau diupgrade untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Yang keenam ada lingkungan. Desain produk harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan. Produk yang ramah lingkungan akan lebih diminati oleh pelanggan. Yang ketujuh ada biaya. Desain harus mempertimbangkan biaya produksi dan harga jual produk. Produk ini dirancang dengan biaya yang rendah tetapi tetap memiliki kualitas dan fungsionalitas yang baik akan lebih menarik bagi konsumen. Yang ke-8, dalam rangka mencapai desain yang baik, perlu mempertimbangkan produk-produk tersebut dan melakukan pengembangan yang tepat untuk memutuskan produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Sekian dari saya, jawaban selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Bagaimana sebuah perusahaan dapat membangun dan mengolah baruan produknya dan lini produk? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Dengan saya, Putu Jari Kusuma, NPM 339, akan memaparkan jawaban dari pertanyaan keempat mengenai bagaimanakah sebuah perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produknya dan lini produk. Baik, sebelumnya pada sebuah perusahaan kita mengetahui yang namanya bauran produk atau mix produk dan lini produk atau a single product atau bisa disebut dengan produk line. Di mana bauran produk atau mix produk ini mendefinisikan adalah segala produk campuran yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada target pasar yang ia targetkan. Sedangkan lini produk atau line produk ini merupakan salah satu jenis produk dengan fungsi yang sama yang ditargetkan kepada salah satu pasar. Jadi, mix produk ini mencangkup berbagai macam produk campuran yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan dan akan diperjualbelikan pada sebuah pasar. Sedangkan lini produk ini berarti salah satu jenis produk dengan fungsional yang sama. Dan untuk membangun dan mengelola bauran produk maupun lini produk, perusahaan dapat melaksanakan beberapa langkah seperti berikut ini.
Langkah pertama yaitu harus adanya identifikasi pasar, di mana sebuah perusahaan harus mengidentifikasikan pasar yang akan mereka tuju. Perusahaan harus mengetahui siapakah target pasar atau pembeli mereka, kebutuhan dan preferensi mereka, serta apa yang membuat produk mereka unik. Dalam mengembangkan dan mengelola lini produk yang mereka tawarkan kepada pasar, mereka harus mengetahui siapa target pasar mereka utama sebelum mereka berjalan untuk mengelola dan mengembangkan sebuah mix maupun lini produk yang mereka hasilkan. Seperti contoh supermarket, yang dimana ketika sebuah produsen memproduksi berbagai macam produk, supermarket merupakan salah satu tempat yang sangat cocok dan efisien untuk memaparkan bauran produk atau mix produk yang akan dijualkan kepada pasar. Karena ini telah menyajikan begitu banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan diperjualbelikan dalam sebuah pasar, terutama dalam supermarket. Kita bisa menemukan berbagai macam produk yang bisa memenuhi kebutuhan harian kita. Target lini produk ini mencangkup suatu produk yang fungsionalnya sama, yang diarahkan kepada pasar yang sama. Jadi saya bisa garis kesimpulan seperti halnya showroom spare part kendaraan mobil, di mana dalam memperjualbelikan spare partnya, perusahaan menawarkan target pasar yaitu kepada pelaku pembisnis yang menjual belikan spare part dalam showroom mobil dengan produk fungsional yang sama dan ditargetkan dalam satu pasar. Jadi inilah penting mengapa kita harus mengetahui identifikasi pasar terlebih dahulu sebelum kita bergerak untuk mengembangkan dan operasikan lini dan mix produk yang kita punya dalam sebuah perusahaan. Langkah kedua, penentuan lini produk. Seperti yang kita ketahui dalam ilmu menentukan target pasar, lini produk haruslah relate atau relevan dengan pasar tujuan yang akan dijual belikan oleh sebuah perusahaan. Lini produk tidak mencangkup seluruh produk, namun beberapa jenis rangkaian produk dengan fungsional yang sama. Seperti halnya, jika sebuah produsen ingin memasarkan barang-barang elektronik, maka kemana ia harus memasarkannya? Tentunya ia akan memasarkannya kepada pasar elektronik, elektrikal yang membutuhkan barang-barang elektrik seperti penemuan, inventor, dan lain sebagainya yang relate dengan elektrikal mereka. Sebuah lini produk akan sukses dikelola jika sebuah perusahaan mengetahui target pasar, but the most importantly is how to you put your launch products to the right marketplace so that you can offer it to those who needs with the proper things inside it. Langkah ketiga adalah pengelolaan rantai pasok, di mana dalam sebuah perusahaan kita harus mengelola rantai pasok kita untuk mengetahui jenis-jenis atau stok-stok yang kita miliki untuk mencapai target pasar yang kita inginkan. Seperti halnya dalam sebuah perencanaan, kita harus mengetahui rantai pasok untuk mengetahui berbagai produk yang kita miliki dan bisa membranding untuk lebih maju dalam tingkat revolusi industri 5.0 ini. Dalam hal ini adalah hal yang terpenting untuk kita bisa mengecek persediaan barang, sehingga hal ini juga dapat membantu mengelola dan mengembangkan sebuah produk, baik itu mix maupun lini produk yang kita punya. Langkah keempat adalah penentuan target harga pasar. Dalam sebuah perusahaan tentunya kita sudah menargetkan harga-harga pasaran yang sudah kita berikan atau tawarkan, seperti contoh perusahaan Cinema XX1 bioskop yang menawarkan harga makanan dan minuman jauh lebih tinggi. Karena sistemnya mereka menjual tiket bioskop bukan makanan. Teknik strategi marketing mereka sangatlah patut dicontoh. Ketika kita mengetahui kebutuhan, kita melakukan manajemen tentang harga, dan kita bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan hal ini. Langkah kelima adalah promosi dan pemasaran. Hal ini merupakan tonggak berdirinya untuk mengembangkan sebuah perusahaan dalam memperjualbelikan lini maupun mix produk mereka. Dengan adanya promosi dan pemasaran ini, tentunya kita bisa memperkenalkan dan memperjualbelikan produk kita lebih luas dengan menggunakan era teknologi. Seperti halnya contoh brand-brand beauty kecantikan seperti MS Glow sudah menargetkan pasar mereka untuk memasarkan, meng-hire beberapa artis untuk mereka menjadikan brand ambassador ini. Tentu saja dengan melaksanakan teknik pemasaran ini, dia mengembangkan sebuah lini produk yang mereka tawarkan, yaitu kosmetik, kepada masyarakat luas di Indonesia. Mempekerjakan beberapa artis yang memiliki branding personal yang tinggi untuk meningkatkan dan mengembangkan mix maupun lini produk yang mereka tawarkan kepada seluruh masyarakat.
Teman-teman, dengan melakukan beberapa pemaparan yang tadi saya telah jelaskan, 5 langkah untuk mengembangkan dan mengelola lini maupun mix produk yang mereka jual sehingga bisa relevan dengan target pasar ini. Mulai dari penentuan harga, mengetahui rantai pasok, bahkan hingga pemasaran. Dan hal ini secara efektif dan efisien dapat memenuhi kebutuhan pasar. At the same time, we can also increase our business to see what's the needs of the market. Dan kita mengetahui target pasar untuk mengembangkan sebuah lini maupun mix produk yang kita punya dalam sebuah perusahaan yang kita naungi nantinya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan SEO brand yang kuat? Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwan Putra Laksana, MPM 320 dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan SEO brand yang kuat. Menggabungkan produk untuk menciptakan SEO branding yang kuat dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesadaran merek. Nah, berikut ini adalah beberapa cara perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan SEO brand yang kuat. Nah, yang pertama yaitu temukan kemitraan yang cocok. Perusahaan harus menemukan mitra yang tepat dengan merek yang sejalan dengan merek mereka dan produk yang dapat dikombinasikan. Nah, contohnya adalah merek fashion yang berkolaborasi dengan brand sepatu olahraga atau merek gadget yang berkolaborasi dengan brand aksesoris gadget. Yang kedua, bagi tugas dengan rata, di mana pastikan peran dan tanggung jawab dari masing-masing perusahaan dalam SEO brand sudah dibagi secara rata. Misalnya, salah satu perusahaan bertanggung jawab atas desain produk dan yang lain untuk pemasaran dan distribusi. Nah, yang ketiga, jalin komunikasi yang baik. Nah, di mana kedua perusahaan harus berkomunikasi secara teratur dan terbuka untuk memastikan SEO brand berjalan dengan lancar. Nah, penting juga untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan memastikan mereka memahami produk yang diciptakan dan bagaimana mereka akan dijual. Yang keempat, kreatif dalam menggabungkan produk. Nah, di mana perusahaan harus menciptakan produk yang kreatif dan inovatif dengan menggabungkan elemen yang berbeda dari merek dan produk yang berbeda. Nah, produk yang diciptakan harus memiliki nilai tambah yang jelas bagi pelanggan. Yang kelima, promosikan SEO brand. Nah, di mana perusahaan harus mempromosikan SEO branding ini dengan menggunakan media sosial, iklan, ataupun promosi lainnya untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik minat pelanggan. Nah, dengan mengikuti beberapa langkah tadi, perusahaan dapat menciptakan SEO brand yang kuat dan memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan kesadaran merek. Baik, sekian jawaban dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan sebagai alat pemasaran? Perkenalkan, nama saya Cukorda Bagus Dwi Chandra Yuda, MTM 337. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari nomor 6. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat menggunakan kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan sebagai alat pemasaran? Jawabannya, kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan dapat digunakan sebagai alat pemasaran yang cukup efektif. Berikut adalah beberapa cara perusahaan dapat menggunakan elemen ini sebagai alat pemasaran. Yang pertama ada kemasan. Kemasan dapat memberikan nilai tambah pada produk dan membantu produk semakin menonjol di rak toko. Yang kedua ada pelabelan. Pelabelan dapat memberikan informasi tentang produk dan membuat produk semakin menonjol. Yang ketiga ada garansi. Garansi dapat memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa produk akan bekerja dengan baik dan perusahaan akan bertanggung jawab apabila ada terjadi kesalahan. Yang kelima, perusahaan dapat menggunakan kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan sebagai alat dari strategi pemasaran mereka. Adapun kesimpulannya, dengan menggunakan kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan sebagai alat pemasaran, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek, minat pelanggan, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan pada merek mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Gifta Aditya Argar Sastiawan, NPM 325. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu pertanyaannya bagaimana perusahaan dapat menggunakan kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan sebagai alat pemasaran.
Jawabannya, perusahaan dapat menggunakan kemasan pelabelan garansi dan jaminan sebagai alat pemasaran dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, kemasan. Kemasan produk yang menarik dapat membantu menarik perhatian konsumen dan membuat produk terlihat lebih menarik dibanding dengan produk jenis dari pesaing. Kemasan dirancang dengan baik juga dapat membantu membedakan produk dari produk lain di pasaran. Selain itu, kemasan yang praktis dan mudah digunakan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya ada pelabelan. Pelabelan yang menarik dapat membantu menarik perhatian konsumen dan memperkuat merek. Pelabelan yang efektif harus menyampaikan pesan merek dengan jelas dan dapat diingat oleh konsumen. Selain itu, pelabelan juga dapat digunakan untuk menekankan fitur produk dan spesifik dan nilai tambah yang ditawarkan oleh produk. Garansi. Garansi dapat digunakan sebagai alat pemasaran yang efektif karena dapat memberikan rasa percaya diri kepada konsumen dalam membeli produk. Selanjutnya ada jaminan. Jaminan dapat digunakan sebagai alat pemasaran yang efektif karena dapat memberikan rasa percaya diri kepada konsumen dalam menggunakan produk. Jaminan dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek dan membuat konsumen merasa aman dan terlindungi saat menggunakan produk tersebut. Dalam rangka memaksimalkan penggunaan kemasan, pelabelan, dan garansi, jaminan sebagai alat pemasaran, perusahaan harus memastikan bahwa setiap elemen tersebut dirancang dengan baik sesuai dengan merek dan nilai perusahaan. Perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap elemen tersebut mudah dipahami dan konsumen memenuhi harapan dengan kebutuhan konsumen. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.